Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat-sobat para penghobi ayam? Semoga ayam-ayamnya dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kita kali ini kita mengangkat tema pemilihan anak ayam bangkok ya. Jadi kita mau memberikan beberapa tips tentang pemilihan anak ayam bangkok ya. Ya, langsung aja tanpa basa-basi. 5 tips memilih anak ayam bangkok atau ayam siam yang tepat. 5 tips memilih anak ayam bangkok yang tepat, kualitas terbaik. Jadi kita tahu bahwasanya memilih anak ayam bangkok nggak boleh kita lakukan sembarangan ya. Karena anak ayam yang berkualitas jika kita besarkan dengan baik maka menjadi jenis dewasa yang bernilai jual mahal dan juga menjadi daya tarik bagi pemanjaan mata kita ya. Bagi orang yang berhobi memanjakan ayamnya ya, kita harus memperhatikan hal ini ya. Pemilihan anak ayam jenis bangkok juga bisa kita lakukan mulai dari umur 2 minggu ya sampai 3 bulan. Sobat penghobi ayam juga harus berhati-hati dalam memilih anak ayam jenis-jenisnya ya, karena anak ayam bangkok kalau kita beli di pasar kadang kan ada yang palsu ataupun ada yang kurang bagus seperti judul kita tadi ya, kualitasnya kurang. Yang pertama harus kita perhatikan adalah bentuk kepala. Anak ayam kualitas juara biasa atau yang terahnya bagus atau memang asli dia bagus, yang super lah ya, mempunyai bentuk kepalanya bagus, mirip dengan burung jalak. Biasanya burung jalak yang mirip gitulah, ciri kepalanya panjang dan agak besar, kemudian dia kulit kepalanya halus serta tipis. Jadi dia dalamnya itu besar tapi luarnya tipis ya, halus. Ciri-ciri kepala yang kayak tadi itu menandakan anak ayam tersebut nantinya akan menjadi jenis yang bagus. Kalau dia di dalam arena dia termasuk ayam yang tahan pukul ya, tidak mudah terluka. Kemudian bentuk kepalanya baik yang memberi kesan wibawa gitu. Jadi kalau kita nengok mukanya ada kesan wibawa ya, mulai dari mata-matanya yang tajam, kebapaan dia, pokoknya ada wibawanya ya. Karena bisa jadi kesan itu bisa diturunkan ke anak dan menjadi tipe petarung ya. Kemudian yang kedua kita membahas tentang penampakan paruhnya, patokannya. Paruhnya bisa menjadi indikator ya, kalau ayam ini kualitasnya super ya. Karena pada paruh yang bagus biasanya kalau kita perhatikan, salah satu contohnya terdapat garis tengah di bagian atas sehingga mirip dengan milik paruhnya burung raja wali ya. Jadi kita tengok ada garis tengah di bagian atas sehingga mirip dengan miliknya paruh raja wali, atau paruh dengan tanda tersebut ya
mengindikasikan kalau seekor anak ayam dapat mematuk dengan kuat. Jadi bisa jadi tanda ya, jadi tanda kalau paruhnya itu kuat. Kemudian dari segi warna paruhnya yang berikutnya ya, dari segi warna paruh anak ayam yang dipilih sebaiknya memiliki rupa yang agak transparan ya. Jika sobat penghobi ayam nggak bisa menemukan yang kayak gitu, paling nggak pilihlah warna yang paruhnya itu sama dengan ruas kakinya. Jadi perhatikan ya, paruhnya sama dengan ruas kakinya. Ini tentang warnanya. Kalau nggak dapat yang transparan, cari yang kayak gitu ya. Ya kalau bisa dihindarkan paruh putih kaki hitam atau kaki putih paruh hitam, dihindarkan yang gitu ya. Kemudian yang ketiga, kekuatan kaki ya. Ini kaki ini jadi unsur penting juga ya sobat penghobi ayam. Sangat penting untuk ya bagi sobat-sobat penghobi yang mau mengadu ayamnya, atau bagi sobat-sobat penghobi yang mau melihat kekokohan ayam ini ya. Karena anak ayam yang sobat penghobi pilih harus mempunyai kaki yang seimbang, seperti lututnya yang menonjol ke belakang, apalagi bentuk jari kakinya normal tuh memanjang dia dan terbuka lebar. Jadi dia memanjang tapi nggak menutup, tapi lebar terbuka ya, seperti jari-jari tangan kita yang kita lebarkan gitu ya. Kemudian dari kaki apalagi yang perlu kita perhatikan, sisinya ya. Sisi kaki anak ayam sebaiknya dipilih yang agak kering dia. Karena biasanya anak ayam dengan ciri kaki yang kering ini agak tangkas dia, kuat dan cocok memasuki arena tarung, dan juga cocok untuk dipajang sebagai pajangan ya, memuaskan mata kita saat dewasa ya. Kemudian yang keempat, kita tengok bentuk tulang. Bentuk tulang jadi faktor yang menentukan kekuatan tubuh dari anak ayam jenis Bangkok ini ya. Jadi nampak dia dari bentuk tulangnya itu. Struktur tulang yang bagus bisa menjadi penanda, itu tanda ya bahwa anak ayam mempunyai ketahanan yang baik. Bagaimana kita tahu ciri-ciri tulang itu bagus? Kita tengok pertama dari tulang lehernya. Tengok tulang lehernya ya. Tulang lehernya punya susunan yang rapat. Jadi susunannya rapat, diraba jadi pegang, tengok rapat enggak dia. Kemudian sedikit memanjang dan ukurannya besar. Jadi terasa itu dia tuh ukurannya besar, kulitnya tipis, nampak dia tuh tebal dia ya. Terus apalagi yang perlu kita perhatikan setelah tulang leher? Tulang bagian dada. Itu kita perhatikan. Tulang bagian dada itu kalau bisa tebal ya, besar dan memanjang sampai bagian tulang belakang. Bisa kita raba dia kalau misalnya ditutupi bulu ya. Tulangnya terasa kuat, keras dan rapat. Raba aja sambil ditengok ya. Kemudian apanya lagi dari tulang yang kita tengok? Tulang kakinya. Biasanya tanda-tanda ayam yang bagus, tulang kakinya bulat dan punya lekukan kayak buah belimbing. Gitu ya. Mungkin sobat penghobi bisa memperhatikannya. Kemudian kita masuk yang kelima ya, cara mengambil makanan. Ini alami nih yang kalau yang kayak gini ya. Ayam Bangkok yang masih kecil, cara terbaik untuk memastikan mutunya, kualitasnya itu dengan menengok perilakunya. Jadi perilakunya pun perlu kita tengok, jangan hanya menengok sepintas dari tampilan visualnya ya. Untuk memancing perilaku itu kita bisa menggunakan makanan. Jadi bisa kita sebarkan makanan di sekeliling anak-anak ayam yang tadi itu kan, yang lapar lah kalau bisa. Jadi kita tengok mana anak ayam yang makan paling agresif.
Itu kita ambil. Biasa kalau yang paling agresif dia tuh badannya tuh besar, lain sama kawan-kawannya. Itu yang kita prioritaskan ya, karena dia mengambil makanannya, melindungi makanannya dari kawannya, maka dia cepat biasanya, makanya badannya besar sendiri, biasanya kayak gitu ya. Selain perilaku makan, yang perlu kita perhatikan jenis kelamin ayam. Dia jantan atau betina. Kadang ya jantan memang lebih bagus dia postur tubuh. Ya mungkin sobat penghobi, sekian tips dari kami ya. Sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.